Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li a'immatil muslimina wa lil muslimina wal muslimat wal hadirina wal hadirat. Allahumma amin. Kita lanjutkan penjelasan atau penyebutan dari sebab-sebab kelapangan dada atau kelapangan hati, di mana pada sesi sebelumnya sudah kita sebutkan 3 sebab atau 3 keutamaan, ya, 3 keutamaan orang yang memiliki kelapangan dada atau kelapangan hati. Yang pertama, bahwa itu merupakan sifat Rasulullah SAW yang Allah puji beliau dengannya, dan kita dituntut untuk menyerupai dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal kelapangan dada. Yang kedua, bahwa orang yang memiliki kelapangan dada ini tanda bahwa imannya itu sempurna, tanda bahwa imannya sempurna. Dan yang ketiga, bahwa seorang yang lapang hatinya itu akan merasakan ketenangan hidup, merasakan kenyamanan dan manisnya keimanan, ya, dalam kehidupan kesehariannya. Kemudian berkenaan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kelapangan hati, ada 2 sudah kita sebutkan. Yang pertama, beriman kepada takdir, dan yang kedua, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan maupun dengan hatinya. Kita lanjutkan pada sebab yang ketiga. Dari sebab-sebab dilapangkannya hati, dilapangkannya dada oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperhatikan adab-adab dalam bermajlis, dengan memperhatikan adab-adab dalam bermajlis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, lapangkanlah majlis kalian, maka lapangkan, niscaya Allah Ta'ala akan melapangkan hati kalian, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kelapangan kepada kalian, ya. Maka diantara sebab kelapangan hati dari Allah Ta'ala adalah melapangkan majlis, dan melapangkan majlis adalah salah satu adab yang penting dalam adab-adab majlis. Yang dimaksud dengan melapangkan majlis adalah ketika seorang atau ada majlis, ya, hadir, sudah ada majlis, kemudian dia datang, maka kalau memang ada furjah, tempat yang kosong di tengah majlis, maka orang yang di belakang yang tidak mau maju ke depan, dibukakan jalan bagi orang yang mau datang, yang masuk ke dalamnya. Dibukakan jalan, jangan ditutup, jangan dirapatkan lutut dengan lututnya, karena dilarang seorang itu melangkahi lutut orang lain, ya, dalam majlis, baik dalam sholat Jumat maupun di luar sholat Jumat. Kalau datang terlambat sholat Jumat, ada orang sudah rapat lututnya, jangan dilangkahi, tapi minta izin biar dia angkat lututnya baru lewat, baru lewat, jangan dilangkahi, karena itu melanggar etika dalam bermajlis, tidak melapangkan majlis. Kemudian yang datang terlambat duduk haitsu yantahil qaum, disebutkan dalam hadis bahwa para sahabat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, kalau mendatangi majlis maka mereka duduk di mana majlis berakhir, yakni tidak maksa masuk ke tengah-tengah, ya, melangkahi orang hanya untuk mengisi tempat kosong di tengah-tengah, ya. Mengisi tempat kosong di tengah-tengah bukan menjadi uzur untuk membolehkan melangkahi orang, enggak boleh. Minta izin lewat, kalau enggak ya duduk di mana majlis berakhir, duduk di mana majlis berakhir, di belakang, ya, karena terlambat itu resiko. Nah, maka ini diantara adab dalam majelis yang hendaknya diperhatikan, ya, agar seorang mendapatkan kelapangan dari Allah Ta'ala, kelapangan hati dari Allah Ta'ala, ya.
kalau dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, ya, luangkanlah majelis, perlebarlah majelis, perluaslah majelis. Semisal ada seorang yang ada 10 orang yang melingkar, ya, kemudian datang satu orang di tengah, ya, yang tengah ini jangan duduk di tengah-tengah atau tidak juga di belakang, tapi lingkarannya diperluas supaya bisa lagi masuk orang di situ, ya, di lingkaran tersebut. Kalau misalnya sifatnya halaqah, ya, majelisnya sifatnya apa? Halaqah misalnya. Nah, ala kulli hal, di sini Allah Ta'ala mengatakan tafassahu fil majalis, perluaslah majelis, lapangkanlah majelis, jangan dipersempit majelis tersebut, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kelapangan kepada kalian. Kata para ulama, kelapangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala di sini ada 2. Kelapangan yang Allah Ta'ala berikan bagi orang yang melapangkan majelis, yang tidak menyempit-nyempitkan majelis, ada 2 kelapangan. Kelapangan yang pertama, kelapangan yang bersifat hissi, yang disaksikan dengan panca indera, yang bersifat fisik. Dan yang kedua adalah kelapangan yang bersifat maknawi, ya, yang bersifat batin, tidak terlihat oleh mata. Adapun kelapangan dari sisi kelapangan secara hissi, yang terlihat dengan mata, ya jelas halakahnya ataupun majelisnya bertambah lapang karena dia memberikan kelapangan kepada orang yang datang. Adapun secara maknawi, yakni Allah Ta'ala memberikan kelapangan kepada hati orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Allah Ta'ala akan memberikan kelapangan kepada hati orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Karena itulah dalam hadis Abu Hurairah yang masyhur, Nabi SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah ada satu kaum yang duduk di rumah Allah, mereka membacakan ayat Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan hati, kelapangan hati, ya. Maka di antara sebab mendatangkan atau sebab datangnya kelapangan dada dan kelapangan hati dari Allah Ta'ala adalah dengan bermajlis, ya. Bermajlis, mengadakan majalisul ilm, dan tentu saja dengan menjaga adab-adabnya, Karena itulah seorang tidak akan mendapatkan ketenangan batin, seorang tidak akan mendapatkan kelapangan jiwa dengan tamasya, dengan melihat pemandangan yang indah, dengan mendatangi tempat keramaian, ya. Mungkin dia akan rileks dan santai, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan hati. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan hati, karena tentu saja berbeda yang namanya sakinah dengan sekedar roha, sekedar rileks, melihat pemandangan indah, lihat barang-barang mewah misalnya, ya, dia senang, kemudian melihat sesuatu yang menyegarkan mata, mungkin dia akan rileks, santai, tapi tidak mendapatkan sakinah dan mendapatkan ketenangan. Ketenangan hanya didapatkan, atau diantara sebab datangnya ketenangan adalah dengan majalisul ilm. Maka kalau seorang lagi stres di pekerjaannya, pusing, mau cari ketenangan, ya nggak usah pergi tamasya, nggak usah pergi refreshing kemana-mana. Mungkin kamu akan santai, ya, tapi tidak akan menghilangkan masalahmu dan juga tidak akan menenangkan hatimu, ya. Datangi majelis ilmu, jadikan itu sebagai tawassul kepada Allah Ta'ala, tawassul dengan majelis ilmu untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Niscaya Allah Ta'ala akan menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Maka ini perkara yang penting diperhatikan, bahwa untuk mendapatkan ketenangan hati, kelapangan dada adalah sering mengikuti majelis ilmu, dan tentunya dengan menjaga adab-adabnya. Karena itulah para ulama punya ihtimam besar dalam memberikan adab-adab, ya, dalam majelis ilmu. Disebutkan bahwa dianjur semuanya melihat kepada pemateri dan tidak berpaling dari pemateri hanya karena ada suara apa yang terjadi di luar. Allah Ta'ala menegur para sahabat ketika beliau sedang khutbah Jumat, tiba-tiba di luar ada pedagang datang dari Syam membawa barang-barang yang tidak ada di Madinah ketika itu. Mereka langsung meninggalkan Nabi berkhutbah, keluar lihat lihat pedagang yang baru datang itu, ya.
Maka turunlah ayat firman Allah Ta'ala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kalau mereka melihat sesuatu ya, barang dagangan dan seterusnya, mereka akan menuju ke sana dan membiarkan meninggalkan engkau Muhammad berkhutbah dalam keadaan berdiri. Nah, maka di antara adab dalam majelis ilmu, tidak boleh seorang terlalaikan dari majelis. Tidak boleh seorang terlalaikan dari majelis. Karena kita datang jauh-jauh, ya, baik pengajar kita di sini ataukah sebagai pendengar, datang jauh-jauh ke masjid untuk ilmu, ya, bukan untuk melihat hal yang lain. Terkadang di sebagian majelis kadang ya, sedang menyampaikan materi-pemateri, kemudian ada masalah sound sedikit, datang pengurusnya perbaiki sound, semua matanya ke sana, ya, ke pengurusnya, ya, tidak ke pemateri. Ya. Ini hal yang tidak bagus dan merupakan sebab hilangnya keberkahan. Karena itulah Imam Malik rahimahullah disebutkan kisahnya bahwa Yahya bin Yahya al-Laitsi ini seorang alim periwayat kitab Al-Muwatta Imam Malik, ya, periwayat yang paling masyhur dari kitab Muwatta Imam Malik. Ada banyak murid-murid Imam Malik yang meriwayatkan Muwatta, tapi yang paling lengkap dan paling masyhur Muwatta'nya Yahya bin Yahya al-Laitsi ini. Dia orangnya dari Andalusia Spanyol ke Madinah, Imam Malik. Ya, dari Andalusia Spanyol ke jauh-jauh datang ke Madinah untuk mendengarkan Muwatta Imam Malik, belajar dari Imam Malik rahimahullah. Suatu ketika di majelis ada orang di Madinah, ada rombongan datang dari luar membawa gajah. Gajah hewan langka di Timur Tengah waktu itu. Hewan langka. Ya. Maka semua murid-muridnya Imam Malik meninggalkan majelis, hampir semuanya atau semuanya keluar masjid untuk melihat gajah tersebut. Ya. Melihat gajah karena unik di zaman itu. Yang tinggal Yahya bin Yahya al-Laitsi rahimahullah. Tinggal dia. Kemudian Imam Malik bertanya, ngapain kamu tidak ikut keluar? Teman-temanmu yang lain keluar. Katanya, ya Imam, saya datang jauh-jauh Spanyol ke sini untuk lihat kamu, bukan lihat gajah. Ya. Untuk lihat kamu, ini mengambil ilmu. Ngapain saya jauh-jauh ke sini kalau cuma melihat gajah? Ya. Kan begitu. Ini seorang punya sidq dalam menuntut ilmu. Sidq. Apa itu sidq? Dia tidak membiarkan perkara apapun yang memalingkan fokus dan targetnya, dan dia tidak akan berhenti mengejar targetnya dalam ilmu sampai dia mendapatkannya. Dia tidak akan berhenti, tidak akan melemah, tidak akan memutar, tidak akan mundur sampai dia dapat. Kalau ada seorang penuntut ilmu yang sudah memasang target dari awal, saya harus sampai sini, kemudian dia belum sampai dan dia berhenti, maka berarti dari awal dia tidak sidq, nggak jujur dalam mengejarnya. Orang kalau jujur tidak akan berhenti apapun yang terjadi. Dan kecintaan seorang kepada ilmu agama itu mengalahkan semua kecintaan yang lain. Disebutkan dari Al-Qadhi Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, murid seniornya Imam Abu Hanifah, ketika anak beliau meninggal, beliau tidak menghadiri pemakaman jenazahnya. Semua prosesi jenazah jenazah anaknya, mulai dari dimandikan sampai disolatkan, diurusi keluarganya. Dia di mana? Di majelisnya Abu Hanifah, tidak mau bolos hampir satu hari. Terlalu berharga. Terlalu berharga. Inilah pentingnya seorang thalabatul ilm, ya, untuk beradab kepada majelisnya, bahwa ketika guru meluangkan waktunya untuk datang mengajari thalabatul ilm, selayaknya mereka tidak seperti itu. Ya. Ketika gurunya tidak hadir, dia protes, saya sudah datang jauh-jauh, ya, sudah ini nggak hadir ustadznya. Tapi giliran dia tidak hadir, ustadznya tidak pernah nanya, saya sudah datang jauh-jauh, kenapa dia tidak hadir? Kan begitu, tidak insaf. Maka fokus dalam majalis al-ilm ini merupakan sebab turunnya berkah. Nazarat alaihi mustaqina, turun kepada mereka ketenangan. Maka jangan terlalaikan dengan apapun dari majalis al-ilm. Fokus kepada gurunya. Iya, fokus kepada gurunya. Jangan sampai dia terlalaikan dengan hal-hal di luar yang kemudian membuat dia kehilangan manfaat dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian di antara adab-adab dalam majelis disebutkan menjaga duduk. Menjaga duduknya. Duduk yang paling bagus yang disebutkan dalam hadis Jibril,
Ya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Jibril merapatkan dua lututnya dengan dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dua lutut dengan dua lutut ketemu, ya paling mendekati bentuknya adalah duduk bersilah, mutarabbih. Duduk bersilah. Karena kalau hanya dengan keadaan itu duduk lutut dengan lutut bisa bertemu. Nah, kemudian tidak memanjangkan kaki dalam majelis kecuali ada uzur, capek, lelah, apa kakinya kram, diluruskan. Tidak bersandar dalam majelis, karena bersandar itu memberikan kesan bahwa dia tidak butuh dengan ilmu yang disampaikan, walaupun mungkin tidak seperti itu, kecuali bagi yang butuh memang sakit dan semacamnya, silakan. Tapi menghindari ya, bersandar dalam majelis kalau memang tidak dibutuhkan, karena itu bertanda atau memberikan kesan dia tidak butuh kepada ilmu yang diajarkan kepada gurunya, diajarkan oleh gurunya. Dan banyak sekali adab-adab dalam majelis, diantaranya hadir semuanya duduk sebelum gurunya datang, sama seperti sholat 5 waktu. Di antara bentuk seorang menghargai sholat 5 waktu, hadir sebelum qomat atau bahkan sebelum azan. Maka di antara bentuk penghargaan seorang kepada majelis ilmu, datang sebelum gurunya datang. Maka bukan termasuk penghormatan kepada majelis ilmu, gurunya sudah duduk baru datang semua misalnya, atau baru duduk semua. Demikian pula termasuk adab dalam majelis ilmu, tidak meninggalkan majelis sebelum gurunya meninggalkan majelis, kecuali diizinkan. Disebutkan oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala, ya, beliau memberikan nasihat. Beliau baru selesai menutup majelis, baru mau siap-siap, sudah ada yang berdiri tinggalkan majelis, kemudian ditegur. Ya. Nah, ditegur bahwa itu bukan adab yang baik dalam majelis. Hendaknya murid hanya meninggalkan majelis ketika gurunya sudah meninggalkan tempatnya, ya, ataukah diizinkan. Silakan keluar duluan misalnya, diizinkan. Ini adab-adab seperti ini mungkin sepele, tapi di sinilah letak keberkahan ilmu itu. Ya, ibarat makanan, kita nggak tahu di mana berkahnya itu, apakah di makanan yang di piring atau yang makanan yang jatuh. Kita nggak tahu berkahnya di mana. Ya. Dan perkara-perkara sepele inilah yang menentukan keberkahan seorang, keberkahan ilmu seorang. Adab-adab yang mungkin dipandang sepele, tapi adab inilah yang menentukan keberkahan ilmunya dan menentukan keberkahan apa dia memahami pelajaran atau tidak. Kata sebagian ulama salaf, innama tafhamul ilmu bil adab. Kamu hanya bisa memahami pelajaran dengan adab yang baik. Maka kalau ada seorang yang belajar berulang-ulang kali suatu mata pelajaran nggak paham-paham, coba cek deh. Siapa tahu ada adabmu yang kurang dalam majelis, adab kepada guru, adab kepada buku, kepada kitab. Ya. Bisa jadi itu menjadi penyebab engkau tidak paham. Ada orang masukkan kitabnya di dalam sadel motor baru didudukin. Di mana bentuk pengagungan kepada kitab? Itu bejananya ilmu. Nggak boleh ditaruh di bawah sadel motor baru didudukin, nggak boleh. Ya. Itu menghilangkan keberkahan. Suatu ketika Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala ketika pulang dari majelis bersama Imam Ahmad, beliau bukunya kemudian mungkin diletakkan begini tapi agak terkesan dilempar begini. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala marah kepada Ibnu Ma'in. Kata beliau, "Ahakadza yuf'alu bi kalamil abrar?" Apakah begini cara memperlakukan ucapannya orang-orang saleh? Enggak boleh seperti itu. Buku adalah bejana ilmu. Ia wi'aul ilm. Medianya ilmu, media terbesar dari ilmu setelah hati adalah apa? Buku. Ya. Enggak boleh dilipat-lipat. Ya. Enggak boleh ditaruh di kaki. Ya. Enggak boleh ditaruh di lantai. Ini semua adab-adab seperti ini yang menentukan keberkahan ilmu. Karena yang penting bagi seorang muslim, bagi seorang penuntut ilmu, bukan mendapatkan banyak ilmu, tapi mendapatkan keberkahan ilmu. Ilmu kalau sedikit tapi berberkah, ya, dia akan dia akan bermanfaat kepada kaum muslimin. Dibandingkan orang yang punya banyak ilmu tapi tidak berberkah, maka ilmunya akan meninggal sebelum dirinya meninggal. Dan ini tidak memberikan manfaat kepada orang. Maka memperhatikan adab-adab dalam majelis ilmu ini perkara yang penting. Di zaman dahulu, di sebagian majelis ulama muhaddisin, ketika ada orang-orang yang mau datang mengambil hadis dari mereka,
Mereka ini orang-orang baru ditaruh di majelis khusus. Kamu belajar adab dulu. Jangan langsung ikut mendengarkan hadis Nabi SAW. Diajari, dikhususkan dulu. Karena seorang penuntut ilmu, kalau sedini mungkin dari awal menuntut ilmu dia tidak memiliki adab yang baik, ya bisa menjadi musibah ketika dia sudah menjadi orang berilmu tanpa memiliki adab. Tanpa memiliki adab. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berberkah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berberkah. yakni ilmu yang walaupun kamu sudah meninggal, ilmu tersebut masih ada yang mengamalkannya. Dan keberkahan ini yang menentukan ya adab-adab seperti tadi yang terkadang diremehkan oleh orang. Maka ini sebagai tambahan, walaupun berkenaan dengan majalis, tapi secara umum semua adab-adab dalam majalis ini diperhatikan. Adab kepada guru, adab kepada teman belajar, adab kepada kitab, kepada buku, adab kepada majelis. Ya. Ini semua hendaknya diperhatikan. Karena dengan dengan mengamalkan semua adab, ya, maka dia dianggap sebagai orang yang mengagungkan ilmu. Dianggap sebagai orang yang memuliakan ilmu. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian sebab yang terakhir, sebab yang keempat dari sebab bertambahnya atau sebab kelapangan hati adalah dengan menambah keilmuan, dengan menuntut ilmu, mengangkat kebodohan, kejahilan dari diri sendiri. Perkara keempat ini secara spesifik berkenaan dengan kelapangan hati dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Secara spesifik mengarah kepada kelapangan hati, kelapangan dada seorang muslim dalam menyikapi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Bahwasanya di antara sebab seorang ya, lapang hatinya, lapang dadanya menerima perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah dengan menambah ilmu. Dengan menambah ilmu. Kenapa? Karena ilmu semakin dia dipelajari, maka akan semakin mengantarkan seorang kepada persatuan. Makanya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. As-sunnah yani al-ilm, ahlul ilmi wal jamaah, karena al-ilmu as-sunnah senantiasa mengantarkan kepada al-jamaah, persatuan. Dan dikatakan ahlul bid'ati wal furqah. Ahlul bid'ah yani ahlul jahl, ya. Karena orang-orang yang mengaku bid'ah ada kejahilan pada diri mereka. Dan kejahilan selalu mengantarkan kepada perpecahan. Maka bersatu di atas kejahilan itu hakikatnya perpecahan. Sebagaimana berbeda dalam ilmu itu adalah persatuan. Bersatu di atas kebodohan itu perpecahan. Namun berbeda di atas ilmu itu persatuan. Maka cara untuk mengangkat atau melapangkan dada dalam menyikapi apa-apa yang ada di ya, perbedaan pandangan di kalangan ulama ya, adalah dengan menambah ilmu. Dengan menambah ilmu. Kenapa? Karena sudah menjadi tabiat manusia yang dan ini tabiat yang buruk, juga disebutkan oleh sebuah pepatah dalam bahasa Arab, al-mar'u aduun lima jahilahu. Bahwa manusia itu cenderung memusuhi hal-hal yang dia tidak tahu. Cenderung memusuhi hal-hal yang dia tidak tahu. Kalau ada dia tidak tahu, baru dia lihat sesuatu, baru dia dengar sesuatu, langkah pertama apa? Dimusuhi, dijauhi. Dan ini tindakan yang tidak tepat. Ya. Ini bukan perkara yang benar. Itu tabiat asal manusia yang buruk. Dan penuntut ilmu bukan seperti itu sifatnya. Seorang penuntut ilmu adalah seorang yang terbuka pikirannya dan dia tahu bahwa ilmu itu sangatlah luas. Ilmu itu sangatlah luas. Seorang semakin banyak dia menuntut ilmu, dia akan semakin sadar bahwa ilmu itu terlalu luas untuk dicakup oleh satu orang. Kata sebagian ulama salaf, al-ilmu salah satu ashbar. Ilmu itu memiliki 3 level, 3 jengkal. Ya. Man dakhala fi syibril awal, siapa yang masuk ke level yang pertama, takabbar, dia akan sombong. Baru tahu-tahu sedikit sudah kayak tahu semuanya. Semua yang lain salah, cuma saya sendiri yang benar. Ini berarti masih pemula, yakin masih pemula. Biar berapa tahun dia belajar, masih pemula. Kalau dia sombong dengan ilmunya. Wa man dakhala fi syibri tsani tawadha'ah. Dan siapa yang naik ke level berikutnya, ke jengkal yang kedua, dia akan tawadhu,
sudah mulai tawadhu, sudah mulai nampak keilmuannya. Wa man dakhala fi syibri tsalits, ya, dan siapa yang masuk ke level yang ketiga, ke jenjang yang ketiga, alima annahu la ya'lam, dia akan tahu bahwa apa yang diketahui sekarang itu tidak ada apa-apanya. Apa yang diketahui sekarang tidak ada apa-apanya, masih banyak yang dia tidak tahu. Hal-hal yang dia tidak tahu masih jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dia tahu. Maka hendaknya dia senantiasa menambah ilmu, karena ketika dia menambah ilmunya, ya, dia tidak akan sombong, dia tidak akan arogan, dia akan naik ke level berikutnya, ke jenjang tawadhu, dengan tidak serampangan, ya, mengingkari perbuatan orang lain. Enggak. Karena itulah ucapan yang masyhur dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man katsura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya akan kurang pengingkarannya. Siapa yang banyak ilmunya akan kurang pengingkarannya. Kenapa? Dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu, walaupun beda dengan saya, ada dasarnya. Beda dengan orang yang tidak tahu, dia akan mengingkari serampangan. Karena itulah kata beliau, siapa yang banyak ilmunya akan kurang pengingkarannya, dan siapa yang minim ilmunya akan banyak pengingkarannya. Akan banyak pengingkarannya. Maka seorang penuntut ilmu, dia harus menjadi orang yang selalu kepo dengan ilmu. Apapun perkara yang baru dia dapatkan, dia harus cari tahu sampai dapat. Apapun yang baru dia dengarkan, baru dia dapatkan, jangan dia tinggalkan. Namanya juga ilmu, ya. Ilmu kan apa? Ilmu itu mempelajari sesuatu yang belum kita ketahui. Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bukan namanya ilmu kalau kamu mempelajari sesuatu yang sudah kamu tahu. Kalau kamu hanya mau menerima sesuatu yang sudah kamu tahu, itu bukan ilmu. Kapan berkembangnya? Ilmu adalah selalu mencoba menambah dan menambah terus. Ketika ada sesuatu yang baru, dia tidak menjauhi. Itu tabiat manusia yang buruk, memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Apa yang penuntut ilmu seharusnya lakukan? Ketika dia mendapatkan sesuatu yang baru dia dengar, baru dia lihat, baru dia ketahui, jangan dijauhi, didekati, dipelajari. Ini baru saya tahu, kan tidak mungkin saya tahu semuanya. Iya, tidak mungkin saya tahu semua. Kalau kita selevel Imam Ahmad yang menghafalkan 1 juta hadis, kemudian beliau mengatakan, oh saya tidak pernah mendengar ini, ya kemungkinan besar memang tidak pernah. Ya. Tapi kita baru hafal Bukhari Muslim misalnya, hatta walaupun hafal kutubus sittah sekalipun, ya, apalagi kalau cuma arba'in juga belum selesai, kemudian dia mengatakan, tidak benar ini, saya tidak pernah dengar yang begini. Siapa kamu mengatakan tidak? Seberapa banyak ilmu yang kamu ketahui sehingga kamu berani menafikan sesuatu dari agama? Ini bukan syariat Islam. Ini salah. Siapa kamu berani mengklaim? Seberapa banyak ilmu yang kamu miliki? Karena itulah Imam Malik rahimahullah pernah ditanya dengan 40-an pertanyaan. Beliau hanya menjawab sekitar 4 atau berapa, tidak sampai 30-an lain beliau tidak jawab. Beliau mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Imam Malik rahimahullah, dari 40-an pertanyaan hanya berapa biji yang beliau jawab, selainnya beliau nggak tahu. Kalau imam sekali berini masih banyak perkara yang beliau belum ketahui sebelum itu, apalagi seperti kita. Maka cari tahu apa yang baru tersebut, baru kamu dengar, baru kamu tahu, baru kamu lihat, cari tahu. Setelah kamu cari tahu, silakan bersikap, silakan. Kalau kamu mau amalkan, silakan. Kalau kamu mau jauhi setelahnya, silakan juga. Tapi yang jelas, kamu jauhi atas dasar ilmu, bukan karena musuhi buta-buta seperti itu. Bukan menjauhi karena tidak pernah saya tahu gitu, bukan. Dijauhi karena sudah kenal bahwa ternyata saya tidak setuju dengan itu. Maka dia jauhi. Silakan menjauhi sesuatu, tapi jauhi atas dasar ilmu. Jangan mencela sesuatu yang dia tidak tahu, sebagaimana jangan dia memuji sesuatu yang dia tidak tahu. Terkadang ada seorang mengatakan, wah masya Allah Ustadz Fulan misalnya, atau Al Fulan tajwidnya bagus, ya, tajwidnya bagus, bacaannya indah, tajwidnya bagus lah. Ya, ditanya, kamu sudah belajar tajwid belum? Belum. Terus dari mana kamu tahu tajwid bagus? Kamu belum belajar tajwid? Kan begitu. Ya, ini memuji sesuatu yang dia tidak tahu. Karena itulah tidak ada yang rekomendasinya diterima,
tentang sesuatu kecuali ahlinya. Yani pujian dari 1000 orang awam itu tidak berarti. Pujian dari 1000 orang awam tidak ada artinya, karena mereka bukan pakar di sesuatu yang mereka puji itu. Demikian pula sebaliknya, sebagaimana tidak boleh seorang memuji sesuatu atas dasar kebodohan, maka tidak boleh dia memusuhi sesuatu atas dasar kebodohan. Hanya karena dia belum mempelajari suatu ilmu, kemudian dia memusuhi ilmu tersebut. Ya. Wah, ini orang belajar ini malah seperti ini seperti itu. Ya. Ditanya, kamu sudah belajar belum ilmu itu? Belum. Terus kenapa kamu komentar? Kamu belum pelajari ilmu itu baik-baik, kamu sudah komentar. Ini hal yang tidak dibenarkan. Ini hanya akan menimbulkan apa? Permusuhan. Maka selayaknya seorang ketika dia ingin berkomentar tentang suatu disiplin ilmu atau suatu masalah ilmu, dia harus kuasai hal itu baru dia komentar. Dengan komentar setuju atau tidak setuju, silakan, nggak ada masalah. Tapi harus dasar ilmu. Dan seperti ucapan seorang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Mani rahimahullahu taala menyikapi orang-orang yang seperti ini. Dia katakan atani dalam 3 bait syair, dikatakan atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laisa ya'rifuhunna sahlu uluman law qaraha ma qalaha lakinna ridha bil jahli sahlu. Dalam 2 bait syair dikatakan atani anna sahlan dhamma jahla, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya si Sahal mencela dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa dia mencela. Apa yang dicela? Uluman laisa ya'rifuhunna sahlu, dia mencela ilmu, mencela sesuatu perkara ilmu yang dia belum ketahui sebelumnya. Uluman law qaraha ma qalaha, ilmu yang seandainya dia pelajari dia tidak akan benci kepada ilmu itu. Lakinna ridha bil jahli sahlu, tapi banyak orang lebih ridho dengan kebodohan dibandingkan mencari tahu. Yani lebih senang mencela saja dibandingkan mencari tahu. Ya. Kenapa? Karena bagi dia mencari tahu itu berat. Ya kan? Mencari tahu itu berat. Karena dia tidak mau mencari tahu, sudah langsung jauhi saja, selesai masalah. Ridho dengan kebodohan itu mudah dibandingkan mencari tahu. Tapi penuntut ilmu mencari tahu, bukan ridho dengan kebodohan. Maka diantara sebab kelapangan dada dalam menyikapi perbedaan pandangan di kalangan ulama adalah dengan menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Dan ini hasil tajrubah, pengalaman dari para ulama. Siapa yang semakin banyak ilmunya, semakin kurang pengingkarannya. Semakin kurang pengingkarannya. Nah, kemudian diantara hal-hal yang butuh diketahui, yang butuh ditambah ilmunya berkenaan dengan masalah-masalah yang jadi yang terkadang menimbulkan perpecahan di tengah kaum muslimin, padahal kalau mereka memahami masalahnya dengan baik, mereka akan berlapang dada menyikapi permasalahan tersebut. Perkara yang pertama tentunya hal itu lahir karena dari awal dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Semua orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu itu akan berakhir buruk bagi dirinya. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Untuk apa kamu menuntut ilmu? Untuk apa kamu belajar? Untuk apa kamu mendatangi majelis ilmu? Lillahi ta'ala, untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri, mengangkat kebodohan dari orang lain, menghidupkan ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, mendakwahkannya. Ini niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka dia harus memiliki keikhlasan dalam menuntut ilmu. Karena siapa yang ikhlas dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan tunjukkan jalan kebenaran kepadanya. Dan harus percaya kepada Allah. Jangan tidak percaya kepada Allah taala. Kita sudah lihat dan kita mungkin alami, di antara kita mungkin alami, mungkin teman-teman kita ada yang alami. Orang-orang yang tadinya terjerumus ke dalam bid'ah atau ke dalam sekte-sekte tertentu, awal belajar agama nggak langsung mengenal sunnah, dia ke sekte-sekte yang lain dulu, ada yang ikut ke sini, ada yang ikut ke sini. Tapi lihat akhirnya apa? Allah Ta'ala berikan taufik kepada sunnah, asal apa? Ikhlas. Maka jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita katakan siapa yang jujur mencari kebenaran, Allah akan tunjukkan kepada kebenaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami, kami akan tunjukkan jalan kami. Walaupun dari awal start dia berada di start yang salah, tapi kalau dia punya modal ikhlas, Allah akan arahkan dia kepada jalur yang benar. Itu hal yang mujarrab, terbukti. Terbukti. Ya. Maka sedini mungkin seorang harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Jangan dia menuntut ilmu ya supaya dilihat oleh orang, ditunjuk oleh orang ya, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan ini dan itu dari dunia ya. Agar diikuti oleh orang di belakangnya, agar kalau dia datang dibukakan jalan, kalau ada dia datang dan orang duduk, orang tinggalkan tempatnya, dia duduk di situ ya, agar dia di ini jadi itu. Enggak. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala pernah datang ya ke sebuah toko untuk membeli barang. Kemudian karena ditahu ini Sufyan ibn Uyainah, kata pedagangnya, ini saya kasih harga miring gitu, saya turunkan harganya. Kata Sufyan, enggak mau, harga full. Enggak. Terus dia tanya, seandainya yang beli barang ini bukan saya, kamu kasih harga gitu juga? Bilang enggak, saya tidak kasih karena saya kenal kamu saja, Imam Sufyan ibn Uyainah. Maka Ibnu Uyainah tidak jadi beli ke toko tersebut, beliau tinggalkan. Kata beliau, inna bahasa Arabnya bahwa kami tidak berdagang dengan agama kami. Mana seperti itu? Kami tidak berdagang dengan agama. Jadi kamu menurunkan harga hanya karena saya seorang berilmu. Berarti apa? Ini seakan-akan saya menjadikan sebagian ilmu saya sebagai pembayaran bagi kamu. Ya. Nah, maka seorang ikhlas dalam menuntut ilmu, tidak mengharapkan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Ya. Untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri, atau afwan, bukan mengangkat, meminimalisir. Meminimalisir kebodohan, karena tidak ada yang namanya manusia tidak bodoh. Ya. Sifat dasar manusia, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim lagi bodoh. Selama dia masih manusia, selalu ada sifat zalim dan selalu ada sifat bodoh dalam hatinya. Maka pekerjaan kita meminimalisir kebodohan, karena tidak mungkin bisa diangkat kebodohan itu. Setinggi apapun ilmu kita, pasti ada perkara yang kita bodoh di situ. Tidak mungkin kebodohan bisa diangkat. Tugas kita adalah meminimalisir, mengurangi kebodohan kita dan mengurangi kezaliman kita. Maka ini hal yang pertama, mutlak ikhlas. Ya. Karena itulah sebagian masyayikh mengatakan, kalau ada seorang yang merasa dirinya itu terlalu gampang riya, terlalu gampang sum'ah, terlalu gampang lain-lain niatnya kalau menuntut ilmu, kalau nanti jadi orang berilmu dan lain niatnya, kalau dia merasa seperti itu, mending dia berhenti saat itu juga, fokus ibadah saja. Kalau dia yakin, dia tahu dirinya, saya tipikalnya ini tidak kuat hadapi seperti ini, maka sebaiknya berhenti menuntut ilmu saat itu juga. Yani bukan yang ilmu fardu ain ya, kalau ilmu fardu ain wajib dituntut. Ini ilmu-ilmu lebih yang sifatnya fardu kifayah. Stop saat itu juga, mending fokus beribadah supaya tidak berdosa. Sampai ditekankan seperti itu pentingnya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Tapi kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa di antara sebab sempitnya hati sebagian kaum muslimin dalam menyikapi perbedaan adalah karena tidak bisa membedakan mana perkara-perkara yang tidak bisa ditolerir dan mana hal-hal yang bisa ditolerir. Mana hal-hal yang tidak menerima kompromi dan mana yang bisa menerima kompromi. Mana hal-hal yang bisa yang kita bisa musamahah di situ dan mana yang tidak bisa, ya. Seperti itu. Kalau kita melihat perselisihan pendapat di kalangan para ulama, dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dari perang Ahzab, ya, setelah selesai dari perang Ahzab, perang Khandaq, ya, Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kalian meletakkan pedang-pedang kalian? Kami malaikat belum meletakkan pedang kami. Kalian pergi ke Bani Quraidah." Mereka bersekutu dengan kaum musyrikin Quraisy di perang Ahzab kemarin. Maka Nabi SAW bersabda, "La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah." Tidak boleh ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Yani sekarang serang Bani Quraidah, ya, usahakan asar di sana. Tapi lihat kalimatnya Nabi, tidak boleh ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Di tengah jalan menuju ke sana masih waktu asar. Para sahabat terbagi menjadi dua. Ada yang berpegang dengan zahir,
teks dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Apa yang dipegang? Zahir dalil. Maka mereka tidak sholat di jalan, mereka sholat di sana setelah maghrib baru sholat asar. Kenapa? Berpegang pada zahir nas. Sementara sebagian sahabat lain tetap sholat asar di situ. Mereka apa? Bukan memahami zahir, tapi melihat ilatnya. Mereka mengatakan maksud sabda Nabi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah adalah kita cepat-cepat jalan ke sana, kalahkan mereka supaya masih sempat sholat asar di sana. Tapi kalau nggak keburu masuk sholat, ya kita punya dalil lain bahwa apa namanya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ada waktunya sholat asar, mereka sholat asar di jalan. Dari dua sahabat ini yang sholat di jalan sama sholat di sana, tidak mungkin dua-duanya benar, itu tidak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin, salah satunya pasti ada yang benar, satunya ada yang salah. Tapi apa? Ada yang mengkritik satu sama lain? Tidak ada. Ada yang mencela satu sama lain? Tidak ada. Tidak mungkin dua-duanya benar, salah satunya pasti ada yang salah. Tapi apa? Ini masalah ijtihadiyah. Ya. Yang ditolerir berbeda pendapat di situ. Karena itulah tidak ada yang saling mencela satu sama lain. Dan Nabi SAW juga tidak menyudutkan salah satunya karena masing-masing berpegang dengan dua sisi dari ayat, dapat dari hadis. Karena itu para ulama mengatakan kisah ini, ya, sahabat yang sholat di Bani Quraidah ini adalah pendahulunya ulama yang berpegang dengan teks, dengan zahir dalil. Sementara yang sholat di tengah jalan ini adalah salafnya, pendahulunya ulama yang berpegang dengan makna dalil. Ya. Kan begitu, betapa banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama hanya karena satunya memahami zahir, satunya memahami maknanya. Persis seperti yang terjadi zaman Nabi SAW. Dan kalau kita lihat permasalahan di kalangan kaum muslimin di tengah-tengah zaman sekarang, semuanya permasalahannya kayak gini. Hampir semuanya permasalahannya kayak gini. Kalau kita melihat perbedaan pandangan di tengah kaum muslimin, sangat sedikit kasus kita temukan perbedaan mereka atau perpecahan mereka lahir karena masalah akidah. Pernah lihat ada orang ribut gara-gara asma wa sifat? Tahzir-tahziran? Pernah lihat? Nah. Tapi kalau mau mencari tahzir-tahziran masalah qunut subuh, gampang kita dapat. Ya kan? Gampang kita dapat. Padahal masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Sama persis seperti di zaman Nabi SAW. Karena itulah penting bagi seorang, ya, sebelum mempelajari suatu ilmu harus mengetahui betul apa maksud ilmu yang sedang dia pelajari. Karena banyak orang mempelajari misalnya masalah fikih, banyak orang mempelajari ilmu fikih tapi dia tidak paham apa itu fikih. Sekarang kalau seorang ditanya, saya dengar sudah belajar qawaid fikih ya kan? Iya, semuanya ya? Kalau kita ditanya apa itu fikih, apa itu fikih? Hah? Nggak tahu. Pak, apa itu fikih? Apa definisinya fikih? Ilmu fikih. Apa itu tauhid? Apa itu akidah? Kalau akidah mungkin ya, mungkin jelaslah akidah. Misalnya ya, wallahu alam jelas atau enggak? Karena kenyataannya banyak orang yang tidak bisa membedakan mana perkara akidah, mana perkara fikih. Kenyataan. Kenapa bisa lahir seperti itu? Karena tidak bisa mengetahui batas yang jelas di antara keduanya. Ya. Pemisahnya itu kayak kertas porto, tipis sekali. Ya. Sehingga rancu. Kadang dia memperlakukan masalah fikih, masalah akidah, dan memperlakukan masalah akidah seperti masalah fikih. Kata para ulama, fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Kan begitu. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i, yaitu wajib, mubah, wajib, mandub atau sunnah, mubah, makruh, mahdzur atau haram, kemudian mengetahui syah atau tidak syah, syarat, rukun dan seterusnya. Mengetahui hukum-hukum syariat, fikih adalah ma'rifatul ahkam syariah allati tariquha al-ijtihad. Perhatikan. Jadi dari asal sudah diperkenalkan oleh para ulama dari awal. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang referensinya adalah ijtihad. Referensi ilmu fikih adalah apa? Ijtihad. Maka dari awal orang sudah diajari bahwa semua pembahasan fikih sifatnya ijtihadiyah. Maka semua yang bukan pembahasan ijtihad itu bukan fikih. Enggak.
Makanya semua perkara-perkara yang ijma' di kalangan ulama sebenarnya secara teori nggak masuk dalam pembahasan fikih, cuma karena disebutkan sekedar penyempurna. Karena sesuatu yang ijma' itu bukan perkara ijtihadiyah lagi, tidak boleh ditawar-tawar kalau ijma'. Maka karena itulah di dalam buku fikih tidak akan kita temukan misalnya solatul khams wajibah misalnya, tidak akan ditemukan seperti itu. Salat 5 waktu wajib. Kenapa? Karena salat 5 waktu wajib bukan perkara ijtihadiyah. Itu sepakat dan perkara yang maklum fi dini bidarurah. Enggak ditemukan seperti itu. Sebagaimana dalam fikih tidak akan ditemukan salat duha pahalanya seperti ini. Salat jamaah pahalanya 27 kali lipat. Itu bukan pembahasan fikih. Masalah pahala tidak ada hubungannya dengan fikih. Kenapa? Karena fikih tidak ada sangkut pautnya dengan ijtihad. Enggak ada. Itu murni dari Allah. Tidak ada ijtihad dalam masalah pahala. Karena itu tidak akan kita temukan pembahasan fadilah amal soleh di dalam buku fikih, tidak ada. Semua yang tersebut dalam buku fikih hampir semuanya kecuali yang ijma tadi kadang disebutkan sebagai sisipan, semuanya adalah perkara ijtihadiyah. Di mana ijtihadiyah adalah saya benar tapi ada kemungkinan saya salah, dan kamu salah tapi ada kemungkinan kamu benar. Itu ijtihad. Saya benar tapi ada kemungkinan saya salah, dan kamu salah tapi ada kemungkinan kamu benar. Itu ijtihadiyah. Maka mempelajari fikih, ketika seorang mengetahui apa itu fikih, maka dari sedini mungkin dia harus memahami bahwa semua yang saya pelajari dalam fikih ini sifatnya ijtihadiyah. Perkara yang merupakan buah ijtihad yang bisa benar dan bisa salah. Kita tahu Imam Malik rahimahullahu taala, sebelumnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, bahkan Imam Ahmad pernah ditanya dengan satu pertanyaan, jawabannya 5. Pertanyaan yang sama, jawabannya 5, beda. Apa ini? Orang pelin-pelan, orang nggak jelas ilmunya, kok bisa beda-beda jawabannya? Enggak, mereka berputar di atas ilmu. Kali ini ijtihadnya dia pandang ini yang kuat, besok-besok berubah lagi ijtihadnya. Karena masalah fikih seperti itu, ijtihadiyah. Perkara ijtihadiyah. Nah, di mana para fuqaha ya tidak jarang mereka merubah pandangan mereka dari apa-apa yang mereka sudah yakini selama ini, kemudian mereka merubah pendapat mereka. Maka kalau imam sekali mereka saja tidak pernah menutup pintu ya bahwa sudah apa yang saya lakukan ini sudah final, tidak mungkin salah. Padahal masalah fikih tidak mungkin salah, 100% saya yakin ini benar. Bangsa ini tidak memahami hakikat dari fikih. Bahwa apa yang kamu amalkan tersebut, dugaan besar kamu itu benar, dugaan besar, tapi bukan yakin 100%. Bukan keyakinan 100%, itu dugaan besar. Kenapa? Karena kalau para ulama saja bisa berbeda ijtihadnya, bisa berubah, tadinya membolehkan kemudian tidak membolehkan atau sebaliknya. Maka apalagi kita sebagai penuntut ilmu, sangat lebih memungkinkan lagi kita berubah pendapat. Jelas sampai sini? Nah, maka ini hal yang butuh diperhatikan, bahwasanya semua masail fiqhiyah, masalah-masalah fiqhiyah semuanya dhanniyat, dugaan besar. Adapun yang qat'i seperti permasalahan ijma' pada dasarnya bukan masuk dalam ranah fikih, tapi dibahas oleh para ulama mimbab takmil, menyempurnakan pembahasan. Nah, karena itulah kata para ulama bahwa penuntut ilmu pemula dalam fikih dia boleh mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya, bebas, nggak ada masalah. Tidak ada kewajiban seorang itu untuk mengetahui, untuk pemula dalam menuntut ilmu, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengetahui semua dalil dari amalan yang dilakukan. Ya. Cukup dia mengetahui pendapat ustadznya, dia ikuti, itulah dalilnya. Karena dalilul awam qaulul ulama, atau fatwa alim dalilul awam. Fatwa seorang alim adalah dalil untuk orang awam. Siapa itu orang awam? Orang awam adalah orang yang tidak bisa menuntut ilmu. Orang tidak bisa menuntut ilmu. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang tahu kalau kamu tidak tahu. Ini kata Syekh Muqbil rahimahullah, ini menunjukkan bahwa orang awam wajib mengikuti ulama. Seandainya Allah Ta'ala menyuruh bertanya kepada ulama, kemudian ketika keluar jawaban ulama dia punya opsi terima atau tidak terima, ngapain dari awal disuruh tanya? Ya. Disuruh tanya orang yang tidak bisa mencari ilmu, disuruh tanya kepada ulama, konsekuensinya kapan keluar dari jawaban dari ulama, kamu tidak punya opsi. Karena kalau kamu punya opsi, ngapain nanya dari awal? Itu maksudnya. Kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ala kulli hal,
Maka seorang penuntut ilmu atau seorang pemula atau masyarakat awam dalam permasalahan fikih silakan dia mengikuti apa kata gurunya, tidak ada masalah. Karena suatu masyakkah, suatu kesulitan yang sangat berat kalau baru belajar disuruh hafalkan tahu semua dalil. Mustahil kan begitu. Perkara yang menyusahkan. Orang baru belajar disuruh ketahui setiap hadis dari semua amalannya. Perkara yang menyusahkan. Ya. Baik. Kita lanjut, harus azan. Afwan. Azan dulu. Kita lanjut. Baik, sedikit kembali kita bahas dulu sedikit berkenaan dengan apa yang disebutkan tadi dalam definisi fikih, bahwa seorang penuntut ilmu harus jelas batasan mana perkara akidah, mana perkara fikih dengan mengetahui masing-masing pembahasannya. Mana masalah-masalah usul yang tidak boleh berbeda pendapat di situ dan mana masalah-masalah furu yang boleh berbeda pendapat di situ. Di mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka lebih dahulu berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Kalau tidak, maka para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in. Intinya, ketika permasalahan tersebut ada khilaf di kalangan ulama, itu menunjukkan itu perkara ijtihadiyah. Karena tidak mungkin para ulama berbeda pendapat dalam perkara-perkara yang usul, yang qat'i, mustahil. Tidak mungkin. Maka dalil, bukti bahwa itu perkara zonniyah adalah apa? Adanya khilaf. Adanya khilaf menunjukkan itu masalah zonniyah, masalah dugaan besar dari setiap pihak yang berbeda pendapat. Dan kapan dia masalah dhanniyah, maka itu masalah fikih, bukan masalah akidah. Karena itulah merupakan kekeliruan misalnya memasukkan perkara-perkara yang dhanniyat ke dalam perkara akidah, perkara tauhid, perkara manhajiyah dan seterusnya. Menjadikan permasalahan masalah mengeraskan basmalah atau tidak. Khilaf dari zaman dahulu saja, dari zaman para sahabat. Ya, zaman para sahabat berbeda pendapat. Masalah kunut subuh dari zaman para sahabat ada yang kunut, ada yang tidak. Dari zaman dulu zaman sahabat sudah ada. Masalah isbal tidak isbal, celana di bawah mata kaki, masalah aurat perempuan itu obrolan dari lama. Para ulama berbeda pendapat dari zaman dahulu. Ya. Masalah janggut, ya. Masalah yang kebanyakan karena tidak memahami permasalahan ini dijadikan itu seakan-akan perkara akidah, di mana para ulama dahulu sudah berbeda pendapat dalam masalah itu. Dalam artian silakan memilih yang kamu yakini,
tapi jangan menzalimi orang lain. Ya. Orang-orang Yahudi sebelum datang Islam mereka bersatu. Ya. Dengan apa, sebelum Islam datang mereka gabung dengan orang musyrikin, mereka gabung dengan kaum Aus dan Khazraj. Tapi ketika datang Islam, datang ilmu, mereka berpecah belah. Maka jangan menjadi orang yang berpecah belah setelah datangnya ilmu. Itu ciri orang-orang Yahudi yang tadinya barengan sholat, ya, sama-sama sholat di tempat yang sama, tiba-tiba satunya lain sholatnya pisah setelah tahunya ilmu. Ini apa namanya? Waliyadzubillah. Kenapa tadi pas sama-sama tidak sholat masih ngumpul di pos ronda, sekarang pas sama-sama sholat pisah masjid hanya gara-gara tata cara sholatnya beda? Ini kan musibah. Yani kalau mau ribut sama orang yang tidak sholat, jangan ribut sama orang yang sama-sama sholat. Ya kan? Dan kebanyakan orang hanya memandang hal-hal yang diperselisihkan. Kenapa mereka tidak memandang hal-hal yang disepakati? Dari 13 rukun sholat, kenapa cuma masalah basmalah yang disoroti berbeda? Kita masih sepakat di 12 rukun yang lain. Kenapa bukan itu yang dilihat? Ya. Kenapa bukan yang 12 rukun yang kita sama di situ? Cuman karena satu perbedaan pandangan di situ, kemudian berbeda, musuh dan seterusnya. Itu basmalah dalam perkara rukun. Apalagi ribut pada perkara sunnah, seperti kunut subuh. Hatta yang memandang sunnah, yang memandang disyariatkannya pun itu sunnah, tidak wajib. Itu perkara sunnah ribut. Ya. Ini menunjukkan rendahnya apa? Rendahnya pemahaman dalam membedakan mana perkara-perkara ijtihadiyah dan mana perkara-perkara yang sifatnya akidah yang tidak boleh ditolerir. Ya. Dan seperti yang saya katakan, yang kita katakan tadi, fenomena di tengah kaum muslimin, ya, kita tidak pernah lihat mereka berbeda pendapat, apa ribut gara-gara masalah usul akidah, tidak pernah. Semua masalah fikih. Ya. Kenapa? Karena semua masalah yang saya sebutkan tadi, semua perbedaan pendapatnya dari zaman dahulu. Ada yang mulai dari zaman sahabat, dari tabiin, dari tabiut tabiin setelahnya. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wujudul khilaf dalilun ala apa? Dalilun alal ijma'. Atau bihadzal makna, bahwa adanya khilaf itu hakikatnya merupakan ijma'. Ketika para ulama khilaf, itu hakikatnya ijma'. Apa ijma'nya? Misalnya dalam satu permasalahan ada 3 pendapat. Maka ketika mereka berbeda pendapat menjadi 3 pendapat, maka hakikatnya di sini ada ijma'. Apa itu ijma'nya? Yaitu ijma' akan bolehnya berbeda pendapat. Kan begitu? Ijma' akan bolehnya berbeda pendapat. Di mana para ulama yang berbeda pandangannya dalam satu masalah menjadi 3 pendapat, semuanya sepakat bahwa boleh berbeda pendapat. Itu ijma'. Itu ijma'. Maka jangan merusak ijma' ini dengan mencoba untuk memaksakan semua orang harus sama. Enggak boleh. Dan ini tanda radikalisme. Radikal, berusaha menyeragamkan semua pada hal-hal yang tidak wajib sama di situ. Lihat pelajaran dari orang-orang Khawarij. Di zamannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaan, di zamannya Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, ini hadisnya diriwayatkan oleh Ad-Darimi atau asarnya diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullah. Ketika Abu Musa melewati sebuah masjid, ya, di situ ada sekelompok orang, ya, halakat, ada beberapa halakat keliling-keliling, satu orang memimpin tasbih, dikatakan sabbihu, bertasbihlah kalian, pakai waktu subhanallah 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 sampai 100 kali, ya kan? Kemudian apa, kabbiru, ya, bertakbirlah kalian 100 kali, 100 kali, Allahu akbar, Allahu akbar. Lihat hal tersebut Abu Musa tidak ingkari, langsung kembali ke siapa? Ibnu Mas'ud. Ya. Beginilah sikapnya seorang alim, seorang penuntut ilmu. Abu Musa berilmu, tapi Ibnu Mas'ud lebih berilmu dibandingkan beliau. Hanya karena perkara itu baru beliau dengar, beliau nggak langsung ingkari. Baru beliau lihat, tidak pernah saya kerjakan di zaman Nabi, tidak langsung diingkari. Karena ini perkara kontemporer, yang berbicara harus ulama. Bukan mentang-mentang kamu ini langsung, ya, dikembalikan kepada ulama. Maka datang ke Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, saya tadi melihat di masjid ada sesuatu, ya, yang saya baru lihat. Terus apa yang kamu katakan kepada mereka? Kata Ibnu Mas'ud, kata Abu Musa al-Asy'ari, saya tidak mengatakan apa-apa, saya menunggu pendapatmu. Lihat, ini beradab kepada orang berilmu. Dalam setiap permasalahan, kapan belum ada alim yang berkomentar, jangan ada yang berkomentar. Zaman sekarang sosial media, Ustadz belum bicara, semua sudah keluarkan opininya masing-masing. Ya. Menurut saya, dan seterusnya.
kolomnya ustadznya yang ditanya di akunnya, yang jawab orang lain. Ustadznya belum sempat jawab, cuma dijawab dulu sama orang. Ya. Kata Abu Musa al-Asy'ari, enggak sedang ngomong apa-apa, padahal jelas sebenarnya, cuman lihat, saya menunggu pendapatmu. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendatangi mereka, kemudian dinasihati. Masyhur kisahnya, ya. Apa namanya, kami muridin lil khair la yusibahu, betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Nah, ketika dia melihat bahwa mereka bertasbih, ditanya, ngapain kalian? Kata Ibnu Mas'ud, katanya, Abu Abdurrahman, kami ini bertasbih, memuji Allah, bertasbih ini, ya, bertasbih kepada Allah Ta'ala, memuji Allah dan seterusnya. Kata Ibnu Mas'ud, hendaknya kalian menghitung dosa-dosa kalian, niscaya kalian lebih akan selamat. Ya. Yang ini diingkari di sini oleh Ibnu Mas'ud adalah tata cara zikir berjamaahnya. Ya. Bukan penggunaan batu kerikil, ya, bukan. Karena penggunaan biji tasbih dalam bertasbih ma'ruf dari kalangan sahabat. Di antara yang mengamalkannya adalah istri Nabi SAW, Ummu Salamah, bertasbih dengan biji-biji. Ya. Karena itulah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan boleh bertasbih dengan biji tasbih. Ya. Karena memang bukan itu masalahnya. Masalah yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud adalah zikir berjamaah dipimpin satu orang. Masalah batunya tidak ada masalah. Maka ketika mereka mengatakan, wahai Abdurrahman, tapi yang kami inginkan cuma baik, kami ingin kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud, berapa banyak orang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatkannya. Kemudian Ibnu Mas'ud pun meninggalkan mereka. Dicermai, mereka tetap lanjut, sudah tinggalkan. Kata tabi'in yang meriwayatkan kisah ini, saya melihat, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya punya firasat. Lihat, firasat seorang alim. Saya punya firasat bahwa Nabi SAW atau Nabi SAW pernah bersabda kepada kami, nanti akan ada suatu kaum yang mereka itu, kalian meremehkan sholat kalian di hadapan sholat mereka, puasa kalian di hadapan puasa mereka, dan mereka membacakan Quran tapi tidak sampai tenggorokan mereka. Yani tidak sampai ke tenggorokan, apalagi mau masuk ke hati, cuma di mulut Al-Qurannya. Ya. Dan kata Ibnu Mas'ud, kayaknya saya punya firasat kalian yang dimaksud oleh Nabi SAW. Baru firasat. Kata perawi tabi'in yang meriwayatkannya, saya melihat mereka kebanyakan yang dinasihati oleh Ibnu Mas'ud ini, mereka yang memerangi kami, ya, bersama kaum Khawarij. Betul firasat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala menjelaskan dalam Fadlul Islam. Dari mana ceritanya? Orang yang cuma zikir berjamaah langsung pergi berperang, membunuhin orang. Ya. Lihat ya, ini sikap radikal yang muncul dari apa? Dari kejahilan. Kata beliau bahwa asalnya orang kalau meyakini sesuatu, ya, meyakini sesuatu benar yang orang lain tidak amalkan, dia akan amalkan sendiri. Dia akan amalkan sendiri. Dia yakin ini benar, walaupun orang lain bilang dia salah, ini benar. Dia amalkan sendiri. Kemudian ketika dia benar sendiri, itu tidak akan berlangsung begitu terus. Dia akan ngajak-ngajak orang. Ya tidak? Ngajak-ngajak orang karena dia merasa saya benar, saya harus ajak orang juga ikut kebenaran ini. Panggil orang, ayo ikut saya, ya, ikut seperti ini, ikut ajaran ini, ikut amalan ini. Akhirnya banyaklah yang mengikuti. Tidak sampai di situ, akhirnya setelah mereka jumlahnya banyak, ya, berzikir berjamaah, tapi masyarakat tidak ada yang mendukung. Masyarakat Madinah ketika itu masih di bawah bimbingan para sahabat, enggak ada yang mendukung. Dan mereka juga sudah berusaha untuk menyebarkan ke Madinah, tidak ada yang ikut. Apa yang terjadi? Putus asa. Kayak nggak bisa lagi kita mengajak orang, nggak bisa kita merubah orang, ya. Tapi kita nggak bisa begini terus. Kalau kita benar, kita harus nampakkan mizah, perbedaan. Kita harus nampakkan kalau kita beda dengan mereka. Akhirnya apa? Mereka keluar tinggalkan Madinah, tinggal di Harura. Ya, markasnya Khawarij. Bikin dalam tanda kutip pemukiman sendiri. Tidak mau gabung sama masyarakat. Tidak beda. Nggak bisa tidak bisa ini. Tidak ikut sama kita. Tidak bisa di ini. Kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Lihat. Setelah itu, ya, tidak sampai cuma menampakkan perbedaan dalam bentuk beda tempat. Ya. Kemudian apa? Ketika mereka sudah banyak, mereka mengatakan ini kebenaran, kita harus perjuangkan, kita harus bela, kita harus sebarkan kebenaran ini ke semua orang. Mulailah memerangi orang.
Ya, itulah makna kalam ulama salaf bahwa ma min sahibi bid'ah illa istahalla saif. Tidak ada seorang pun penganut bid'ah kecuali ujungnya akan menghalalkan pedang, karena dia mengaku yakin di atas kebenaran. Nah, yang saya ingin tekankan di sini bukan kalau bid'ah oke jelas, tapi terkadang hal seperti ini juga terjadi pada perkara-perkara fikih, yang sebenarnya hal-hal itu bisa ditolerir, tapi dia tidak mau. Dia bersikeras dengan itu, nggak boleh. Ini harga mati. Nggak boleh tolerir di sini. Masalah akidah, padahal masalah fikih jelas. Para ulama berbeda pendapat dari belasan abad yang lalu. Dia sendiri meyakini itu, tidak cukup sampai itu, dia ajak orang juga ikut sama dia. Ya. Setelah dapat orang-orang yang mengikuti dia tidak bisa lagi di tengah masyarakat, tidak bisa dirubah, kita berpisah saja dari masyarakat, tinggalkan. Nggak bisa dirubah. Kita menyendiri saja. Sudah itu apa? Mulai memvonis orang. Sudah. Ya, mulai memvonis orang. Nah, ini hal yang seperti ini lahir dari kejahilan dari awal. Karena itulah argumen Abdullah bin Abbas kepada orang Khawarij ketika datang beliau kepada mereka, mendakwai mereka, beliau mengatakan, "Ji'tu min qibali ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yakunu fikum" apa? Ya. Sahabat atau bihadzal makna. Kata beliau, saya datang dari sisi sahabat Nabi SAW dan tidak ada seorang pun dari kalian yang sahabat. Yani tidak ada sahabat yang bersama kalian. Kalian itu jahil. Kalian itu ya jahil. Tidak ada yang menuntun kalian. Saya datang dari sahabat Nabi SAW. Maka kita kembali di sini bahwa perkara-perkara ya yang sifatnya ijtihadiyah, di antara buktinya adalah adanya khilaf. Maka selama itu ada khilaf, maka itu menunjukkan bahwa dia perkara ijtihadiyah. Kalau dia perkara ijtihadiyah, maka dia perkara fikih, bukan perkara akidah sama sekali. Dan tidak mengetahui batasan seperti ini akan membuat seorang menzalimi orang lain. Akan membuat seorang menzalimi orang lain. Di mana dia akan memaksakan orang untuk mengikuti pendapatnya, menyikapi orang untuk mengikuti pendapatnya, ya bahkan ya pada hal yang lebih besar dibandingkan itu, kalau dia tidak bisa memahami ini. Karena itulah seperti kita katakan tadi sebagai penutup, bahwa bagi penuntut ilmu pemula atau masyarakat awam, silakan dia mengamalkan amalan yang diajarkan oleh gurunya dan seterusnya, silakan. Tapi dia tidak punya hak dan tidak boleh mengingkari. Tidak boleh. Tidak boleh mengingkari. Karena masalah khilafiyah itu tidak ada pengingkaran padanya. Ini termasuk kaidah fikih yang dibahas oleh para ulama, la ingkara fi masail ijtihad. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad. Yang ada adalah menasihati, mengajak diskusi. Mudah-mudahan bisa sama-sama pendapatnya. Mudah-mudahan bisa sama. Karena bagaimanapun juga al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat menjadi satu pendapat itu dianjurkan. Maka boleh kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, tapi bukan konteks mengingkari. Kan beda kan bahasa yang kita gunakan kalau mengingkari sama menasihati. Beda. Jangan sampai konteksnya maunya menasihati tapi nadanya mengingkari. Jadi tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Terus tidak boleh saya ajak orang supaya sama seperti saya? Boleh, tapi konteksnya mengajak dan menasihati, bukan mengingkari. Dan itu dua hal yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan intonasi yang berbeda, antara nasihat dengan ingkar. Nah, itu untuk pemula. Adapun bagi penuntut ilmu yang sudah mendalam, ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, hendaknya seorang guru ketika mengajari murid-muridnya yang sudah punya basic keilmuan yang bagus dalam masalah fikih, maka hendaknya dia ketika membahas suatu permasalahan fikih jangan meninggalkan tiga perkara. Jangan meninggalkan tiga perkara. Yang pertama adalah isti'abul aqwal. Sebutkan semua pendapat-pendapat yang ada di situ. Misalnya dia membahas hukum masalah ini apa? Taib. Di sini misalnya ada 5 pendapat, dia sebutkan 5-5-nya. Selama 5-5-nya pendapat yang mu'tabar ya, yang memang diakui oleh para ulama, bukan pendapat yang syadzah. Ini yang pertama, isti'abul aqwal, sebutkan semua pendapat yang ada. Kemudian yang kedua, kalau kamu mau memilihkan untuk muridmu silakan, mentarjih untuk muridmu silakan. Ditarjih. Ini 5 pendapat. Kalau menurut saya yang kuat adalah ini. Ya. Menurut saya yang kuat adalah ini. Dan tentunya perhatikan, yang namanya tarjih menurut saya yang kuat itu sifatnya subjektif, bukan objektif sama sekali. Enggak objektif, subjektif. Artinya bagi gurumu itu yang kuat, guru lain belum tentu. Itu subjektif, wajar, ijtihad. Maka langkah yang kedua setelah menyebutkan semua pendapat, kalau mau sebutkan yang rajih silakan. Tapi sekali lagi subjektif, si murid tidak ada kewajiban mengikuti itu.
Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah menyebutkan samratul khilaf, menyebutkan apa manfaat khilaf ini. Kenapa ada khilaf seperti ini? Kata Syekh rahimahullah, yakni hendaknya seorang guru menyebutkan apakah ini khilaf yang mu'tabar, yang ditolerir orang yang menyelisihi, atau ini khilaf yang ghairu mu'tabar, yang tidak ditolerir orang yang menyelisihi. Dia harus sebutkan itu. Ini tiga hal. Yang pertama, sebutkan semua pendapat. Yang kedua, rojihkan, pilihkan. Dan yang ketiga apa? Sebutkan apakah ini khilafnya tanawu, khilaf yang mu'tabar, atau khilaf tadad, khilaf yang tidak boleh orang berbeda pendapat di situ. Harus diingkari orang yang keliru. Meninggalkan hal yang pertama, yakni dengan tidak menyebutkan semua pendapat, itu akan melahirkan kebodohan. Suatu ketika muridmu mendengar pendapat lain, dia ingkari karena tidak pernah didengar. Dikira itu pendapat baru, padahal ada. Cuma karena gurunya tidak istiab akwal, jadinya tidak menyebutkan semua pendapat, jadinya lahir kejahilan, ketidaktahuan. Kalau gurunya menyebutkan semua pendapat tapi tidak memilih, yang lahir adalah kebingungan. Iya, ya kan? Ya, syukur-syukur kalau muridnya bisa memilih sendiri, silakan. Namanya juga muqallid kan bebas. Bertaklid itu bebas. Taklid adalah hak setiap penuntut ilmu pemula dan orang awam. Hak dia. Yang ketiga, kalau dia tidak menyebutkan khilafnya, yang lahir tidak menyebutkan jenis khilafnya, apakah ini khilaf yang pokok atau khilaf yang furu' saja yang bisa ditolerir, kalau dia tidak sebutkan itu, maka akan melahirkan kezaliman. Nah, ini yang paling sering terjadi. Terkadang dipaparkan khilaf, ada 3 pendapat dalam masalah ini, dan yang rajih adalah ini. Tapi nggak dijelaskan ini khilafnya khilaf apa ini? Apakah bisa ditolerir orang yang menyelisih atau tidak? Nah, ini penting. Bagian ketiga ini sehubungan dengan pembahasan kita, berlapang dada dalam perbedaan pendapat. Maka seorang guru harus memahami dirinya dulu sendiri, harus memahami hal ini, ya. Dia harus membedakan mana masalah-masalah fiqhiyah dan mana masalah-masalah i'tiqadiyah yang tidak boleh ditolerir. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar, alafu minkum wa la ta'akhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.